Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang menawar. Saya di sini akan sedikit menjelaskan terkait dari PSAK nomor 106, yaitu investasi atau biasa kita sebut sebagai musyarakah di dunia perbankan syariah. Nah, di sini saya guna memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Muhlisudin. Sub-sub yang nanti akan saya bahas ini terkait dengan konsep dasar PSAK Syariah 106. Ada implementasi akad musyarakah pada LKS atau laporan keuangan syariah. Ada juga perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 106. Ada yang namanya laporan keuangan PSAK Syariah 106. Ada juga kesesuaian PSAK Syariah dengan fatwa DSM MUI. Nah, di sini kita memang sangat terbatas dengan waktu dan saya mencoba untuk meringkas apa yang memang saya pahami untuk di-share ke kalian. Jadi sebenarnya untuk nantinya ketika ada di penjelasan saya ini kurang memahami dan lain sebagainya, kita bisa cari informasi. Lanjut, yang pertama di sini ada konsep dasar PSAK 106. Dimana konsep dasar 106 ini merupakan standar akuntansi yang sering digunakan dalam pengelolaan produk perbankan syariah maupun lembaga keuangan mengenai akad musyarakah. Nah, jadi PSAK 06 ini menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pengelolaan dana musyarakah baik untuk pemilik modal maupun pengelolaan usaha serta dasar penentuan bagi hasil untuk musyarakah. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 106 ini pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau biasa kita sebut sebagai DSAK juga. Nah, jadi keluarnya pedoman dari akad musyarakah, akuntansi akad musyarakah ini dikeluarkan oleh DSAK 106 oleh DSAK atau Dewan Syariah Akuntansi Keuangan, yang mana pertama kali dikeluarkan oleh DSAK Indonesia ini pada tanggal 27 Juni tahun 2007. Yang mana PSAK ini menggantikan ketentuan penyajian laporan keuangan dalam PSAK 59. Nah, pada dasarnya untuk pergantian dari PSAK 59 kepada PSAK 106 ini tidak hanya ditinjau dari beberapa aspek, yang mana kita tahu sendiri bahwasanya PSAK 59 ini seperti bahas juga di video sebelumnya, ini disertakan di PSAK 101, 102 terkait laporan keuangan syariah, ada yang namanya murabahah. Nah, dan PSAK 106 musyarakah juga ini ada keterkaitannya dengan pernyataan standar akuntansi keuangan di nomor 59. Memang mungkin untuk pembacaan dari PSAK 59 sehingga disatukan jadi laporan keuangan pedomannya di 59, laporan keuangan, murabahah, dan musyarakah ini kurang relevan pada dasarnya, sehingga ada pembaharuan atau penyempurnaan sehingga terbentuklah yang namanya PSAK 101, 102, dan 106 gitu. Nah, ada lagi yang namanya implementasi dari akad musyarakah. Nah, dalam PSAK 106 menyatakan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan ini dibagi berdasarkan kesepakatan. Nah, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Nah, dana tersebut ini meliputi kas dan aset non-kas yang diperkenalkan oleh syariah. Nah, mengacu pada PSAK 106, investasi musyarakah ini
ada dua jenis. Yang pertama ada permanen, ada musyarakah menurun, ada musyarakah permanen. Yaitu musyarakah dengan keuntungan sebagian dana ini setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sebaliknya, musyarakah menurun ini diciptakan dengan ketentuan bahwa bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya ini akan menurun atau berkurang pada akhir akad. Mitra yang tersebut menjadi pemilik penuh sebagai musyarakah tersebut. Seperti itu. Jadi yang pertama ini yang memang kita bisa sebut sebagai apa ya ini? Ada musyarakah permanen. Ada musyarakah menurun. Nah, kalau permanen di sini kita bisa katakan dengan memaknai arti dan definisi tadi bahwasanya ketika ada satu orang atau lebih yang melakukan akad musyarakah atau investasi dengan membuat sebuah perusahaan yang dinamakan bank, penyertaan modal yang di awal sampai akhir periode atau masa akhirnya akad, misal ditentukan akadnya seperti ini, ada 50 juta di satu orang, di orang kedua ini punya 30 juta, ingin membuat sebuah perusahaan bank senilai 80 juta, sehingga dana yang disajikan untuk membuat sebuah satu bank ini pas. Nah, nanti ketika keuntungan di sini ini bisa menjadikan keuntungan atau bagi hasilnya nantinya ini bisa disesuaikan dengan akad di awal. Nah, akan tetapi dari kerugian ketika bank ini atau perusahaan chicken bank seperti itu ketika mengalami kerugian ini yang menanggungnya sesuai dengan dari dana yang memang paling banyak mengeluarkan dana. Nah, adapun untuk permanen ini hanya sifatnya, jadi si mitra permanen ini di akhir masa akad, kita katakanlah akad yang dilakukan ini selama 10 tahun. Nah, 10 tahun itu tidak ada pengurangan sama sekali, tidak ada penurunan dari pembiayaan di awal. Nah, akan tetapi ketika ada mitra yang menurun, kesannya atau istilahnya ini kita hanya meminjam uang dari si orang kedua untuk membuat sebuah satu perusahaan, mana setiap periodenya atau setiap bulan dan sebagainya ini dikuras habis gitu. Nah, lanjut di sini ada juga yang namanya perlakuan akuntansi dari PSAK 106. Biasanya kan dalam PSAK 106 ini disebutkan bahwa investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset-aset non-kas kepada mitra aktif. Nah, jadi investasi musyarakah ini diakui saat penyerahan kas atau modal atau aset-aset non-kas selain dari uang dan barang dan sebagainya kepada mitra aktif. Nah, aset berwujud kas ini dinilai sebagai jumlah yang dibayarkan. Nah, sedangkan aset yang berwujud non-kas ini dinilai sebagai nilai wajar. Nah, jadi ketika asetnya ini sebesar jumlah yang dibayarkan, misal kita katakan 30 juta tadi, itu 20 juta gitu. Sedangkan aset yang berwujud non-kas, yang memang kan kalau 30 juta ini sudah jelas ya angkanya. Nah, sedangkan aset non-kas ini dinilainya sebagai nilai wajar. Misal ada barang 30, ada barang kita bermitranya bukan dengan uang dan uang, tapi uang dan barang. Dia mempunyai 30 juta, tapi kita mempunyai motor. Nah, harga motor ini dinilai sebagai nilai wajar. Nah, untuk pengukuran dan pengungkapan, yang mana biaya yang terjadi akibat akad musyarakah ini tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari mitra musyarakah. Nah, ketika uang dibuka misalnya
Uang di muka ini ditaruh di debit, dan kas ditaruh di kredit. Nah, biaya yang diaktifkan akan musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi. Soalnya tidak termasuk bagian dari investasi. Nah, apabila biaya pra-akad disepakati mitra lain untuk menjadi bagian dari investasi musyarakah, maka dapat dicatat sebagai penambah investasi, penambahan. Jadi teman-teman seperti ini. Nah, investasinya ditaruh di debit dan uang kakaknya ditaruh di kredit. Nah, ini sepenggal saja dari pengukuran dan pengungkapan. Ada lagi yang dinamakan dengan penyajian. Untuk penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK ini Syariah 106, yaitu penyajian dibedakan menjadi atas dua bagian, mitra aktif dan mitra pasif. Yang pertama ini mitra aktif. Ini berkaitan dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Ini yang pertama mitra aktif dengan poin-poin. Yang pertama itu adalah kas atau aset non kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif. Jadi penerimaan kas atau aset non kas dari mitra pasif ke mitra aktif ini disisihkan kembali oleh mitra aktif, disajikan sebagai investasi musyarakah. Nah, yang kedua ada aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif, disajikan sebagai unsur dana syirkah. Nah, dari aset investasi yang diterima oleh mitra pasif mitra pasif ini disajikan sebagai dana syirkah temporer. Nah, silsilah dari penilaian aset musyarakah bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas. Nah, dari mitra pasif sekarang. Nah, mitra pasif cara penyajian dengan unsur masukan di laporan keuangan. Yang pertama ada kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Jadi ketika mitra aktif menyerahkan sebagian kas ataupun aset non kas, mitra pasif ini menyajikan itu sebagai investasi musyarakah. Nah, yang kedua ada keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar, disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah. Ada yang terakhir atau yang C, yaitu pengungkapan. Mitra mengungkapkan hal-hal transaksi musyarakah tapi tidak terbatas. Seperti yang pertama, isi kesepakatan utama mengungkapkan hak utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas musyarakah dan lain-lain. Yang kedua ada pengelolaan usaha, pengungkapannya di sana pengelolaan usaha diungkapkan. Yang ketiga ada pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 di penyajian laporan keuangan. Nah, kesesuaian PSAK ini dengan fatwa MUI. Nah, analisis mengenai beberapa aspek terkait akuntansi musyarakah dalam PSAK 106 dengan fatwa DSN MUI dan standar AOIV, beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian antara ketiga telah diidentifikasi. Yang mana seperti dalam penamaan akad musyarakah, pengukuran modal, jaminan kontrak, partisipasi mitra, pembagian keuntungan dan kerugian, serta penyelesaian persengketaan. Meskipun terdapat kesesuaian dalam beberapa aspek, terdapat juga ketidaksamaan yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya ketika kita berbicara terkait syariah, itu juga tidak terlepas dengan yang namanya fatwa DSN MUI dan AOIV yang memang kedua aspek tadi tidak hanya dari PSAK 106 saja, tapi acuan dari kitab sucinya umat syariah atau bank syariah itu dari AOIV.
dengan disandingkan dengan diperkuat dari fatwa yang DSN MUI, yang mana ketiga peraturan yang diajukan tadi memang kadangkala ini ada ketidaksesuaian, tapi seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit ini ketidaksesuaian ini mulai terkikis menjadi kesesuaian dan dapat dijalankan dengan baik oleh para nasabah ataupun para pekerja yang ada di bank seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dari PSAK 106. Saya menawar, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.